الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat Masjid Baitul Muslimin yang saya hormati, sebelum dilaksanakan salat Jumat dengan berjamaah, akan saya sampaikan pangmungan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi yang berupa HP atau sejenisnya, mohon untuk dinonaktifkan. Laporan keuangan Muslimin sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 251.648.000 rupiah. Pemasukan infak sholat Jumat minggu lalu 4.841.000 rupiah. Infak harian 1.975.000 rupiah. Jariah untuk pembangunan masjid dari almarhum Bapak Wahyudi bin Said RT 4 RW 3 500.000 rupiah. Jumlah 258.464.000 rupiah. Pengeluaran bayar pegangan tangga 7.500.000 rupiah. Konsumsi ke Blitar 2 juta rupiah. Jumlah pengeluaran 9.500.000 rupiah. Sanugas Masjid Baitul Muslimin tanggal 8 Februari 248.964.000 rupiah. Untuk itu para jamaah dimohon keikhlasan hatinya untuk membacakan suratul Fatihah yang ditujukan kepada almarhum serta para donatur yang menginfakkan sebagian harta untuk operasional Masjid Baitul Muslimin. Yang bertindak sebagai imam Bapak Muki Haji Menteri Masjid dan bila Ustaz Anafar. Demikian kepada mohon dari pengurus Masjid Baitul Muslimin, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ناصر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا
صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi farada shalat li dzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu fil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdali khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man aqama as-shalah ibtigha'i mardhatih. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Para sederek jamaah Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya mengajak untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita, agar kita dikaruniai keberkahan hidup di dunia bahkan sampai besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan takwa dan iman yang kuat akan terus mendapatkan bahagia kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kali ini khatib ingin mengajak para jamaah sekalian melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu ayat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang saat ini kita sekalian masih di dalam bulan yang kejadiannya pada hari-hari terakhir bulan Rajab saat ini. Mungkin juga sudah pernah disinggung dalam khutbah walaupun tidak mendetail. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa 15 abad yang telah lalu. Walaupun demikian, kita harus bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menakjubkan itu untuk menguatkan keimanan dan menambah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dalam rangka Allah memperlihatkan dan menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada umat manusia seluruh alam semesta ini. Monggo kita perhatikan bersama-sama. Dalam menceritakan sejarah Isra Mi'raj, Allah memulai dengan kalimat tasbih Subhana. Subhanalladzi bermakna maha suci Allah. Ini artinya Allah maha suci dari segala kekurangan, Allah maha suci dari segala kelemahan, Allah maha suci dari ketidakmampuan. Di sini Allah mempertaruhkan kesuciannya ini untuk menjamin kebenaran peristiwa yang menakjubkan ini, yaitu Isra dan Mi'raj, juga sebagai tanda bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ini bukan sekedar peristiwa biasa, tapi luar biasa dan merupakan peristiwa yang bukan sembarang peristiwa, tapi di atas segala peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi dan yang pernah kita dengar. Peristiwa kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh seorang hamba yang telah memperoleh izin dan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya lafadz asra dirangkai menjadi subhanalladzi asra. Asra
Ini artinya Allah menjalankan Nabi kita di malam hari. Tampak dari kalimat ini bahwa yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Nabi. Jadi Allah pelakunya. Makanya tidak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat melalui jalur darat mulai Masjidil Haram Mekah ke Madinah, kemudian lewat jalur laut dari Madinah Masjid Nabi ke Palestina, dan berlanjut melalui jalur udara dari Palestina menembus 7 langit ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa, dan kemudian kembali lagi ke Mekah. Hanya membutuhkan masa tempuh kurang dari semalam. Masya Allah. Ini semua karena yang berkehendak dan yang bertindak sebagai pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Rasulullah sendiri yang berjalan, tentu tidak akan tercapai. Kanjeng Nabi tidak mungkin sanggup menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari semalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Allah meneruskan ayat bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi itu maknanya hambanya. Allah sengaja tidak menggunakan kalimat langsung Muhammad, subhanalladzi asra bi Muhammadin, padahal jelas kita ketahui yang Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad. Mengapa? Bahwa Nabi Muhammad menjalani Isra dan Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya, dengan badan dan nyawanya sekaligus. Jika yang berjalan hanya badannya, hanya jasadnya, ini berarti Nabi Muhammad mati sebagai mayit. Yang tidak mungkin Nabi Muhammad mati akan bisa berjalan malam hari, apalagi dalam jarak yang sangat jauh. Begitu pula jika Nabi Muhammad itu berjalan Isra dan Mi'raj itu hanya ruh saja, misalnya mimpi, ini berarti beliau belum melaksanakan apa-apa, belum melaksanakan perintah Allah untuk dipanggil menuju kehadiratnya. Oleh karena itu para hadirin, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dijalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dan sempurna dan dalam keadaan sadar. Kemudian kalimat selanjutnya lailan, dalam subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maknanya malam hari. Di waktu malam hari itu secara lahiriah dan secara penalaran manusia, menurut akal sehat, tidak dapat untuk melihat sesuatu karena malam gelap gulita. Juga melakukan aktivitas apa saja tidak bisa sempurna dan hasilnya tidak mungkin bisa efektif. Apalagi Isra Mi'raj ini dilakukan jatuh pada tanggal 27 Rajab kemarin, tanggal 27 Rajab, saat bulan purnama tidak bersinar, tanggal 27 itu. Apalagi malam ini sudah tidak ada sinar, tidak ada cahaya yang dari rembulan, tetapi Rasulullah bisa berjalan dengan cepat dan lancar tanpa penerangan lampu dan sinar apapun yang menerangi bumi. Sedangkan ketika itu jalan alternatif yang dilalui Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berliku,
dan terhalang pegunungan-pegunungan dan lembah atau jurang-jurang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terusnya ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mengisyarahkan bahwa tujuan memanggil hambanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah memerintahkan pesan wajib yang besar nilainya dan besar agung derajatnya, dan hanya yang ada hubungannya dengan masjid, yaitu sholat dan urusan ibadah-ibadah lainnya. Tidak dari masjid ke pasar, sehingga Nabi akan memperbaiki umat itu dengan meningkatkan taraf ekonomi yang sehat misalnya, tidak. Atau mungkin dari masjid ke kantor misalnya, agar beliau menata umat manusia ini dengan manajemen administrasi, tidak. Akan tapi dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah. Ini isyarat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun umatnya ini dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dengan perintah sholat dan berhubungan dengan masalah ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah. Lalu seterusnya, alladzi barakna haulah, yang aku berkahi sekelilingnya. Dengan Isra Mi'raj yang terjadi 15 abad silam, sudah 1500 tahun yang lalu. Sejak itu hingga sekarang, mulai Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan daerah-daerah sekitarnya, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakna lahu, semua yang pernah dilewati Isra dan Mi'raj dan sekitarnya dari radius jarak 1000 km ini dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berkahnya? Kita lihat dengan diturunkannya nabi-nabi dan rasul. Ini terletak di sekitar Isra Mi'raj sana. Kesuburannya melimpah sandang pangannya, kaya penduduknya, dan yang paling menonjol adalah semua negara di sekitar perjalanan Isra dan Mi'raj itu menjadi negara-negara muslim, alhamdulillahirabbil alamin, dan pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ulama-ulama, kitab-kitab muktabar yang sampai kini karya-karya mereka masih menjadi sumber referensi dan rujukan segala permasalahan di bidang-bidang ilmu, baik dunyawiyah maupun ilmu yang urusan ukhrawiyah, terutama pendidikan ilmu agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk kita yang hidup hari ini gara-gara Isra dan Mi'raj. Bayangkan kalau Isra dan Mi'raj tidak direncanakan oleh Allah, insya Allah Baitul Muslimin tidak akan ada, tidak akan muncul. Agama Islam tidak ada. Hadirin rahimakumullah, di penghujung ayat linuriyahu min ayatina, artinya tujuan adanya Isra dan Mi'raj ini Allah menyatakan kepada kita sekalian, khususnya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kebesaran Allah adalah Allah mampu menciptakan bumi dan langit seisinya, dan membuktikan bahwa dunia ini dipandang luas di mata manusia, tetapi sangat kecil menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka lengkaplah
peristiwa Isra Mi'raj ini difirmakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu ayat yang populer dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkati di sekelilingnya agar memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawat innahu wal barrur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi wa'ada bi nasri hisbih wa ahlaka a'da'ahu bi kufrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa habibna fihi wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karihna fihi. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadi wa sa'ira biladil muslimina baldatan thayyibatan aminatan rakhiyatan mutmainnatan tajri fiha ahkam wa sunnat rasulika. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa israiliyin fa innahum qaumun munkarun ya Allah ya Rahman wa a'li kalimataka ila yaumin tuhsyaru fihi al khalaiq ajmain. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khazalal muslimin. Allahumma dfa' annal ghala wal balaa wal wabaa wal fakhshaa wal munkar ma dhara minha batan an baladina hadza khassah wa an biladil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا